Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat sekalian dimanapun Anda berada, kembali lagi bertemu dengan Elinu Channel. Bagaimana kabarnya sobat-sobat semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Nah, untuk hari ini kita akan membuat perkedel ya sobat-sobat ya, karena ini menu di rumah, requestnya ingin perkedel ya. Ini sederhana, simpel ya bahan-bahannya. Mari kita ikuti ya, kita bikin. Pertama-tama ini saya sudah goreng kentangnya ya, kentangnya diiris, dikupas, diiris-iris ya, terus digoreng seperti ini ya. Ini saya juga sambil membuat bumbu ya, karena ini bumbunya hanya berapa macam ya, ini 3 macam bumbunya ya. Saya tidak pakai merica, harusnya perkedel itu kan pakai merica. Ini karena ada anak-anak yang ikut makan ya, jadi saya nggak pakai merica, karena merica itu kan berasa pedas ya. Bumbunya simpel, ini cuman bawang merah, bawang putih, sama biji pala sedikit saja ya. Nah itu bumbunya cuma segitu ya. Yang lainnya cuman garam aja sama petsin, udah segitu aja bumbunya. Ini yang saya ulek, ini bawang merah, bawang putih sama biji pala sedikit saja ya, setengah ujung kuku ya. Nah itu jangan banyak-banyak, kalau biji pala tuh ya aromanya wangi, tapi kalau kebanyakan dia akan pahit ya gitu ya. Ini sekilo kentang, saya pakai sekilo kentang. Nah ini saya lagi ngulek bumbunya ya, diusahakan sampai halus ya, supaya nanti kalau disatuin sama kentang gorengnya jadi merata, nyerap ke kentang gorengnya ya. Sobat-sobat, bagaimana kabarnya semuanya? Sudah lama ya, memang sudah beberapa hari ini saya tidak upload video. Saya banyaknya di short video ya, karena saya ada kesibukan di dunia nyata ya sobat-sobatnya. Tapi sekarang saya usahakan untuk bisa ngupload video ini ya. Sobat-sobat, ini bumbunya sudah saya haluskan ya. Ini kita akan angkat ya, atau kita balikan, kita angkat goreng kentangnya ya. Ya sobat-sobat, saya kalau membuat perkedel ini suka pakai goreng bawang ya. Jadi maksudnya itu supaya aromanya enak ya. Jadi goreng bawangnya itu kita satuin ke bumbunya dulu ya. Ini saya mau balik-balikin kentangnya ya, supaya nanti yang di bawah, yang di atas itu nanti ikut empuk ya. Pakai api yang sedang saja, jadi supaya empuknya merata sampai ke dalam ya. Jadi luarnya tidak kering, tapi di dalamnya empuk. Nah ini kalau sudah ditusuk pakai sodet ya, pakai itu ditusuknya empuk ya, itu kita bisa angkat ya, ditiriskan. Nah, nanti kita akan satukan ke bumbu yang diulek tadi ya, ditumbuk halus ini ya, sampai bumbunya meresap gitu ya, sampai halus sekali kita tumbuk ya, karena ini buat perkedel ya. Nanti kita bulat-bulatkan, kita masukkan yang belum digoreng ya. Sobat-sobat sekalian, saya tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih ya kepada sobat-sobat yang selalu bersedia meluangkan waktunya untuk menonton Elinur Channel, yang sudah memberikan like dan subscribe-nya. Terima kasih banyak untuk semuanya, karena tanpa dukungan Anda, channel saya tidak ada apa-apanya sobat-sobat. Ini saya tidak bisa membalas kebaikan Anda semuanya satu persatu ya teman-teman ya. Saya cuma bisa berdoa, mudah-mudahan semua teman-teman saya dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan sehat, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, dimudahkan segala urusan rezekinya ya, amin. Buat yang baru menemukan channel saya, salam kenal dari saya ya. Nah ini sobat-sobat, kita lanjutkan memasak perkedelnya. Ini saya tutup sengaja ya, supaya cepat empuk ya, supaya nanti dia panas ya, dan dalam kentangnya empuk ya. Karena kalau ditumbuk seperti ini kan, kalau empuk tuh enak ya, cepet halusnya,
bumbunya cepat menyerap. Ini yang sudah ditiriskan, panas-panas kita tumbuk, panas-panas tumbuk ya, udah ditiriskan, udah minyaknya sudah tidak ada, kita bisa tumbuk ini ya, di bumbunya aja tumbuknya ya ini ya. Tapi nanti kalau misalnya udah kepenuhan bisa kita pindahin ke baskom kecil, ke wadah lain ya. Ini kita tumbuk, ini masih bisa ditumbuk, masih bisa. Usahakan nanti halus ya isi tumbukannya ya, biar nanti dibentuknya jadinya bagus, jadi mudah dibentuk ya kalau halus. Seperti ini ya, ini empuk ya, jadi gampang kalau udah empuk itu, dia numbuknya nggak susah ya. Ini yang gorengan kentang yang kedua, ini sudah empuk juga ya, jadi ini udah bisa dibalik. Ini saya masih ngulek kentang yang tadi ya sobat-sobatnya dengan bumbu ya, karena ini masih kasar ya. Kalau buat perkedel itu getangnya harus halus ya, biar nanti dibentuknya juga jadi bagus ya. Nah ini gorengan kentangnya udah empuk, udah empuk, kita bisa angkat. Nah ini udah empuk ya, angkat, ditiriskan seperti biasa ya, seperti yang tadi ini tiriskan, nanti kita ulek juga, disatuin ke yang tadi ya kita ulek ya, kita satuin. Ini ada sisa sedikit kentang, kita terusin, habiskan aja gorengnya ya, sekalian nanti diulek bareng. Ini ada sisa kentangnya sedikit lagi, ini sekalian digoreng. Tinggal segini lagi ya. Nah ini kita tutup lagi ya, soalnya kalau ditutup nih jadi cepat empuk juga ya, kan uap panasnya itu kan masuk ke dalam kentangnya, jadi cepat empuk. Ini masih ngulek terus ini ya, bumbunya sama kentang gorengnya. Nanti kentang yang itu yang udah tiris minyaknya kita akan satukan ke sini, ke bumbunya. Nah ini gorengan yang terakhir, kentangnya akan saya angkat. Ini karena wadah ya coetnya, kalau orang Sunda bilang coet ya, ini batu, bukan batu ulekan, coet lah orang Sunda bilangnya, ini sudah kepenuhan, makanya saya pindahkan ke baskom wadah yang kecil yang lain ya, ke wadah baskom. Ini saya pindahkan. Nah ini sobat-sobat, satu lagi bumbu ya, bumbu perkedel itu kalau saya selalu pakai daun seledri ya. Kenapa pakai daun seledri itu? Ini aromanya, membantu aromanya semakin wangi ya, semakin wangi. Kalau bisa nih biar diirisnya biar hancur ya, biar ini halus sekali ya, jadi nanti menyerap ke kentangnya ya. Ini kita akan satukan, ini saya iris kecil-kecil, akan saya satukan ke kentang yang tadi diulek dengan bumbu ya. Ini wangi sekali ya kalau seledri, kalau misalnya banyak pemakaiannya ya daunnya. Ini nanti kalau digoreng itu wangi banget, jadi cocok gitu untuk ini. Kalau saya suka pakai seledri sama bawang goreng ya, dan nanti aromanya enak kalau digoreng ya.
Nah ini dipotong gini aja, terus kita masukin aja ke ini, ke yang tadi tuh, yang tadi diulek kan saya masukin ke wadah ya, karena sudah kepenuhan ininya. Coetnya apa sih namanya tuh yang bawah itu coet, ini yang hitam ini coet, itu coet namanya ini ya. Nanti diaduk lagi nih tuh, aduknya pakai ulekan aja biar gampang, biar nanti daun selerinya itu jadi satu dengan kentangnya. Nah ini yang terakhir ini ya, ini udah ditiriskan, kita tumbuk juga sampai halus. Nanti kita kalau sudah halus satuin sama yang di baskom sobat-sobat ya. Nggak susah ya membuatnya ya, bahannya cuman kentang aja ya, bawang merah bawang putih gitu aja. Paling nanti kita perlu telur 1 atau 2 ya, buat campurannya, buat perekatnya juga, buat polesan kalau mau digorengnya. Nah ini sobat-sobat ya, akan saya tumbuk lagi ya, saya aduk lagi ini ya, yang kentang yang tadi terakhir udah saya tumbuk, udah saya masukin ke baskom ini ya. Ini kita aduk terus ya sampai makin halus ya, sampai semuanya merata ya, bawang goreng, daun seledri sama bumbu sama kentangnya sini semua merata ya. Kita halus, kita aduk terus ya, ini pakai ulekannya ya, supaya halus semua ya, tercampur rata. Nah ini sobat-sobat, saya juga mencampurkan telur ya, karena ini banyak ya, kentangnya sekilo, ini telurnya saya pakai 2 aja ya. Nah, nanti kita akan aduk telurnya yang 2 ini ya, disatuin ke kentangnya, kita aduk. Diaduk sampai telurnya merata dengan kentang ya. Nah nanti ini kita akan bulat-bulat, tapi sebelumnya kita simpan dulu nanti ya, biar agak keras. Ini kan kalau pakai telur kan dia jadi lembek kan ya, makanya nanti kita simpan dulu ya, setelah di apa tuh namanya, diadukin telurnya kan masih lembek. Nah nanti kita simpan dulu agak keras, baru kita bentuk bulat-bulat ya. Nah ini sobat-sobat, ini sudah saya simpan ya, sudah tidak lembek lagi, berarti sudah bisa kita bentuk ya. Kita akan bentuk bulat-bulat sebelum digoreng ya, kita bentuk bulat-bulat. Dan saya ini bentuknya pakai
plastik yang bersih yang baru ya. Saya bentuknya sih bebas ya, gimana layaknya perkedel lah, ada yang bulat, ada yang lonjong. Kalau saya ini mungkin lonjong ya. Nah, lonjong kita pipihkan lonjong ya, bentuk. Nah, seperti ini sobat-sobatnya. Nah, simpan dulu ya di satu wadah. Terus kita bentuk ya. Ini. Nah, seperti ini. Ini yang tiganya. Kalau kita membentuknya pakai plastik seperti ini, tangan juga nggak kotor ya, juga nggak nempel gitu ya, karena mungkin ini kan mengandung minyak ya, semuanya sudah digoreng ya, kentangnya juga sudah digoreng. Ini kita lakukan terus sampai selesai. Nah, ini sudah saya bentuk semuanya nih hasilnya ya. Ini cukup banyak ya, ini segini saya besar-besar ya pakainya, bukan untuk dijual ya, untuk sendiri jadi besar-besar. Nah, ini sudah saya siapkan minyak ya, kita akan menggorengnya sobat-sobat. Ini saya minyak, udah saya kasih minyak ya seperlunya. Jadi kita hidupkan kompornya ya, kita panaskan dulu minyaknya sobat-sobat. Nah, ini sebelum digoreng, ini saya akan kocok lepas ya sebutir telur ya untuk memolesnya sebelum digoreng. Ini kentang yang dibulat-bulatan itu akan saya poles ya, saya masukkan ke kocokan telur ya, kocok lepas saja telurnya 1 biji aja ya, kalau kurang bisa ditambah. Ini untuk sementara 1 biji dulu aja, 1 butir ya, maaf bukan biji, butir. Nah, seperti ini kocok lepas ya, sambil menunggu minyaknya panas ya sobat-sobat ya. Nah, ini kita polesin dulu ya sebelum kita goreng, kita aduk dulu telurnya. Nah, ini minyaknya sudah mulai panas ya, karena ini kompornya saya kecilin ya, jadi kita jangan terlalu pakai api yang besar ya. Kita tes, nanti dites dulu. Sudah panas kayaknya. Soalnya ini memang yang kompor saya yang sebelah sini tuh agak lambat ya. Jadi dia kompornya bentuknya kecil ya. Jadi pemanasnya itu terbuat dari seng. Tapi kalau kompor yang satunya lagi itu besi ya. Jadi beda. Kalau besi sama seng itu kadang-kadang penghantar panasnya lebih dingin yang seng ya. Ini saya udah cek ya, ini udah mateng, berarti kita bisa goreng. Sebelum digoreng ini kita balut dulu pakai telurnya. Kita balut pakai telurnya. Nah, biar sampai terbalut oleh telur baru kita goreng minyaknya.
Nah ini sobat-sobat saya akan goreng ya seperlunya, karena kalau buat perkedel ini bisa kita simpan di dalam kulkas ya. Yang penting ini yang sudah dibulat-bulatkan itu dalam keadaan dingin, nanti kita bisa disimpan di kulkas ya. Ini kita goreng seperlunya untuk teman nasi ya. Nanti kalau misalkan perlu lagi kita mau makan lagi, kita bisa goreng dadak. Jadi kalau seperti ini, perkedel ini bisa disimpan di kulkas dulu ya. Jadi ini saya mau goreng seperlunya saja, ini sisanya akan saya simpan di kulkas. Nah kita goreng dulu ini ya, ini seperlunya saya ya untuk teman nasi sekarang. Ini kita goreng sampai berwarna kuning. Kita balikin ya kalau udah kuning ya. Tidak, nggak harus selalu sampai coklat ya, ini sampai berwarna kuning pun sudah matang ya, karena bahan-bahannya memang sudah matang ya sobat-sobat ya, kita sudah goreng ya. Jadi ini tinggal membentuk saja terus digoreng sebentar, sudah matang, udah kelihatan ya berwarna kuning. Ini berarti kita bisa angkat ya. Nah sobat-sobat, sampai di sini video dari saya. Ini sudah saya mau angkat ya, sudah matang, udah bisa kita untuk menu makan hari ini. Terima kasih sudah melihatnya ya sobat-sobat. Jangan lupa ya like dan subscribe-nya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye sobat-sobat sekalian.